Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang untuk teman-teman rekan media yang hadir di acara konferensi pers hari ini yang bertemakan bermanfaat untuk Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Nah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu dari PT Astra, dan saya di sini sebagai presiden direktur yaitu Fajar Dewantara, dan di sebelah kanan kiri saya ini ada rekan-rekan kerja saya yang hebat. Di sebelah kiri saya ini ada direktur utama yaitu Ibu Asti Rizky Safitri, dan di sebelah kirinya lagi nih ada Ibu Direktur bagian CSR yaitu Ibu Manisa Karlana, dan sebelah kirinya supervisornya yaitu Ibu Karina Widya Prastika, dan sebelah kirinya lagi ada staf daripada bagian CSR yaitu Ibu Ida Irianti. Nah, dari sebelah kanan saya ini ada Ibu Direktur Keuangan kita yaitu Ibu Indra Ayumolo, dan di sebelah kanannya lagi ada supervisor bagian keuangan yaitu Ibu Meisa Febiana, dan di sebelahnya lagi yaitu ada Ibu Ninda Intania. Dan juga nih kita kedatangan tamu undangan dari warga Sunter, yaitu ada Ketua RW dan warga setempatnya, yaitu Ketua RW-nya itu ada Ibu Selvitri Mahayu Ratna yang ada di sana, dan yang kedua ada warganya yaitu Ibu Fitria Wirda. Dan satu lagi nih ada tamu khusus yaitu teman saya, seorang jutawan, seorang miliarder, yaitu yang terhormat Ibu Tika Sulastri. Oke, itu aja mungkin perkenalannya, dan selanjutnya yaitu di sini saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai PT Astra International ini terbentuk sejak kapan. Nah, sejarah PT Astra ini berawal pada tahun 1957 di Jakarta, tepatnya di Jalan Sabang. Dan Astra memulai bisnisnya itu menjadi sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama PT Astra International INC, lalu berubah menjadi PT International Tbk sejak 1990. Dan Astra menjadi perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu sejarah singkat mengenai PT Astra International. Nah, mungkin teman-teman media tahu PT Astra ini hanya bergerak di bidang bisnis otomotif. Tapi PT Astra ini bergerak di bidang ada 7 bisnis. Yaitu yang pertama ada otomotif. Yang kedua ada jasa keuangan. Yang ketiga ada alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi. Dan yang keempat ada bisnis agribisnis. Dan yang kelima ada infrastruktur dan logistik. Yang keenam ada teknologi informasi. Dan terakhir itu ada properti. Dan per tanggal 31 Desember 2021 yang lalu, kami PT Astra memiliki 240 perusahaan yang terdiri dari anak perusahaan, ventura bersama, dan entitas asosiasi yang didukung oleh 1.808 karyawan. Nah, selanjutnya di PT Astra International ini memiliki filosofi, cita-cita, moto, dan visi misi. Untuk filosofinya, kami memiliki yang biasa disebut dengan Catu Dharma, 4 kewajiban yang kita lakukan agar PT Astra ini menjadi perusahaan yang baik dan sukses. Yaitu yang pertama, menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga, menghargai individu dan membina kerjasama. Dan yang keempat, senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Dan kami memiliki cita-cita, yaitu sejahtera bersama bangsa. Dan moto daripada kami PT Astra itu Per Aspera et Astra, yaitu berjuang dan menembus segala tantangan untuk mencapai bintang. Nah, visi daripada kami PT Astra itu yang pertama, menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan struktur keuangan yang solid. Dan yang kedua, menjadi perusahaan yang intelijen dan agile yang berfokus pada karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Nah, untuk mencapai visi ini, kami PT Astra memiliki misi yaitu sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan. Nah, dalam menyelaraskan misi ini, kami PT Astra memiliki strategi bisnis di tahun 2021, yaitu strategi Triple P Roadmap, yang dimana P-nya Triple P ini adalah Portfolio, People, and Public Contribution. Nah, strategi ini akan diimplementasikan secara komprehensif oleh seluruh anak perusahaan kami
dan memastikan mendukung pencapaian terhadap Sustainable Development Goals atau biasa disebut dengan SDGs dengan standar ESG atau Environment, Social, and Corporate Governance. Nah, mungkin secara singkat saya ingin menjelaskan mengenai strategi Triple P ini. Yang pertama ada Portfolio Roadmap, yang dimana kami PT Astra ini akan berfokus untuk mendorong upaya pengembangan dan disertifikasi portofolio bisnis untuk menghasilkan profitabilitas yang sehat dan kuat, baik saat ini dan masa depan. Yang kedua, People Roadmap, yang mana bertujuan untuk menjadi top employer of choice yang mampu memberikan tidak hanya pengalaman kerja terbaik, namun juga pengalaman hidup yang berharga untuk setiap karyawan yang ada di PT Astra. Dan yang ketiga, itu ada Public Contribution Roadmap, yang berfokus pada tujuan untuk kami berkontribusi terhadap sosial progres dimanapun di Indonesia kita akan hadir. Nah, untuk public contribution ini kita akan berfokus terhadap di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Nah, mungkin secara singkat, di 2021 ini kami dari strategi Triple P tadi itu telah mendapatkan pencapaian. Yang pertama di portofolio roadmap ini kita berhasil mempunyai sekitar 367 triliun aset. Dan yang kedua kita menguasai kapitalisasi pasar sebesar 231 triliun. Dan kita yang ketiga berhasil mengurangi 24% intensitas jumlah konsumsi energi. Dan yang kelima, kita berhasil mengurangi 22% pengurangan intensitas emisi. Dan yang terakhir, di portofolio roadmap ini, kita berhasil mengurangi sebesar 28% pengurangan intensitas jumlah sampah. Dan untuk pencapaian yang kedua di People Roadmap, yaitu kita berhasil melatih per karyawan itu sekitar 19 jam. Dan kita juga berhasil membuat program pelatihan Development Institute itu sebesar 1.900. Dan kita berhasil merekrut 11.600 karyawan di tahun 2021 ini. Nah, untuk pencapaian di Public Contribution Roadmap ini, kami punya 4 pilar yang menjadi landasan kontribusi kami di 2021 ini terhadap SDGs. Yang pertama, untuk Astra untuk Indonesia Sehat, di mana kami berhasil menciptakan 714 orang kader kesehatan binaan. Dan yang kedua, kita berhasil membuat 484 posyandu binaan. Dan yang ketiga, kita berhasil menambah pengguna 582 aplikasi posyandu. Dan yang kedua, ada Astra untuk Indonesia Hijau. Kita berhasil menambahkan atau menanam 17.500 penanaman pohon. Dan yang kedua, kita berhasil membuat 140 hektar ruang terbuka hijau. Dan yang ketiga, ada pembuatan 37 bank sampah. Dan untuk Astra untuk Indonesia Cerdas ini, kita berhasil membuat sekolah sekitar 400 sekolah binaan. Dan yang kedua, itu kami itu berhasil membuat atau membantu mahasiswa itu dalam paket beasiswa itu sebanyak 8.600 mahasiswa. Dan untuk terakhir yaitu ada Astra untuk Indonesia Kreatif, itu kita berhasil melakukan UMKM binaan itu sebesar 1.100 perusahaan di bawah binaan kami PT Astra. Dan selanjutnya saya ingin menginformasikan bahwasannya kami PT Astra itu memiliki penghargaan yang banyak sekali di tahun 2021 ini, baik di tiap bulannya. Dari bulan Januari hingga bulan Desember kita banyak penghargaan. Mungkin saya ingin menyampaikan poin penting penghargaan yang menjadi kebanggaan kita, yaitu yang pertama dari top business. Itu kita mendapatkan penghargaan top CSR bintang 5. Tepuk tangan dong untuk bagian CSR kita. Kita berhasil di tahun 2021 ini kita menjadi top 5. Terima kasih nih kepada bagian CSR. Dan yang kedua, juga kita berhasil menjadi CSR leader, the best CSR leader di tahun 2021. Dan selanjutnya nih, kita juga berhasil mendapatkan penghargaan platinum tentang program pengentaan kemiskinan. Dan yang terakhir, kita berhasil mendapatkan penghargaan pengurangan emisi
penyumbang terbesar di tahun 2021. Nah, itu saja mungkin penghargaan yang didapat yang mungkin menjadi kebanggaan kami di tahun 2021. Dan juga adapun kepuasan pelanggan, yaitu 63%. Kepuasan pelanggan kita terhadap kami PT Astra itu sebesar 63%. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan mengenai perkenalan kami selaku PT Astra dan penjelasan secara jurnal mengenai apa yang sudah dilakukan kami di tahun 2021 ini hingga mendapatkan pencapaian dan penghargaan yang sudah tadi saya sebutkan. Itu juga tak lepas dari strategi-strategi yang dilakukan oleh rekan-rekan kerja saya yang ada di sini. Dan untuk selanjutnya mungkin akan lebih detail mengenai penjelasan strategi triple P roadmap yang tadi saya sebutkan secara general aja. Ini akan dijelaskan secara detail oleh rekan kerja saya yang hebat yang ada di sebelah kiri saya, yaitu Ibu Direktur Ibu Asti Rizky Salfitri. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Direktur, yaitu Bapak Fajar Dewantara atas waktu dan kesempatannya. Jadi teman-teman media, keberlanjutan adalah langkah yang harus dijalani untuk memastikan masa depan kita. Sejak awal, kami memahami bahwa keberlanjutan adalah langkah yang harus kami jalani. Jika kita ingin hidup yang lebih baik, maka kita harus melangkah dengan keberlanjutan. Keberlanjutan ini bukan sekedar hanya dikumandangkan, tetapi adalah komitmen kita untuk melaksanakannya dengan sepenuh hati. Seiring dengan meningkatnya perhatian dan minat komunitas bisnis global terhadap berkelanjutan, kami mendukung permintaan pemangku kepentingan terhadap komunitas bisnis, yaitu memainkan peran berkelanjutan yang lebih besar lagi. Bahkan sebenarnya kami telah mewujudkan keberlanjutan sejak lama melalui penerapan catur dharma yang menjiwai setiap langkah perseroan untuk sejahtera bersama bangsa. Akan ada banyak sekali tantangan dalam mewujudkan keberlanjutan. Namun pengalaman telah mengajarkan kami bahwa hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Dan pada tahun 2021 ini, kami melakukan peremajaan dan penguatan strategi triple P roadmap dan menjadikannya lebih fokus serta sesuai dengan standar dan kriteria keberlanjutan ESG atau Environmental, Social, and Governance yang merupakan suatu standar perusahaan dalam praktik investasinya yang terdiri atas 3 konsep, yaitu environmental atau lingkungan, lalu yang kedua sosial, dan yang ketiga adalah governance atau tata kelola perusahaan. Kami juga telah mengidentifikasi SDGs goal yang selaras dengan triple P roadmap yang sudah kami jalani ini. Yang pertama itu dari aspek triple P roadmap itu ada namanya portfolio roadmap. Nah, pada SDGs ini kami mengimplementasikan 5 SDGs. Yang pertama itu pada poin 7, affordable and clean energy, lalu pada poin 8, decent work and economic growth, lalu pada poin 9, industri, innovation, and infrastruktur. Pada poin 12, responsible consumption and production. Lalu yang pada poin ke-13 dan poin terakhir adalah climate action. Portofolio roadmap memberikan gambaran strategi pengembangan bisnis yang bertumpu pada kondisi pasar dan kualitas yang menjadi salah satu perusahaan terbaik di tingkat global. Kami senantiasa memastikan aktivitas dan operasional kami ini menyusung prinsip-prinsip district and balance business. Dan kami memastikan bahwa operasional, kegiatan usaha, dan investasi-investasi kami ini selaras dengan pembangunan berkelanjutan, juga mampu berkontribusi untuk membangun social progress demi masa depan yang lebih baik lagi untuk kita semua. Tujuan ini kami wujudkan melalui lini bisnis kami. Yang pertama itu dari lini bisnis alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi. Kami terus memperkuat komitmen sustainability dan investasi bisnis yang mendukung transisi ke low carbon economy, termasuk menjajaki berbagai proyek energi batubara dan terbaruan atau EBT, seperti solar PV dan mini hydro. Lalu yang kedua, kami juga mendukung ekonomi digital di Indonesia, yaitu dengan hadirnya Halodoc, Goto, dan juga Sayurbox. Dan yang ketiga, pada lini bisnis otomotif, kami terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam pengembangan industri otomotif ke depan yang lebih ramah lingkungan. Lalu pada bisnis yang keempat, yaitu jasa keuangan, kami terus mendorong digitalisasi finansial, serta memastikan keamanan data nasabah, cybersecurity, serta praktik-praktik marketing yang bertanggung jawab. Dan pada bisnis yang kelima, agribisnis, kami terus konsisten mendukung implementasi biodiesel B30 pemerintah Indonesia. Juga implementasi yang kuat dari komitmen No Deforestation, No Pit and No Exploitation atau NDPE di seluruh operasinya.
dan sertifikasi-sertifikasi berkelanjutan di sektor agribisnis. Antara lain yaitu ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia. Lalu yang keenam, pada bisnis infrastruktur dan logistik, kami mendukung pembangunan infrastruktur yang didorong oleh pemerintah Indonesia melalui investasinya untuk pembangunan 390 km konsesi jalan tol. Dan kami senantiasa memberikan kesempatan luas kepada para UMKM di rest area, berupa pemenuhan standar pelayanan. Lalu, pada poin ketujuh, pada bisnis teknologi informasi, kami terus meningkatkan kualitas layanan, utamanya adalah pada digital dan cyber security, sehingga kami mampu mendukung kebutuhan pelanggan di era digital saat ini, bahkan pada saat masa depan pun. Lalu yang kedelapan, pada bisnis properti, kami terus mendorong inovasi di bidang properti yang ramah lingkungan, termasuk dalam penerapannya standar-standar terbaik pada green building. Nah, pada aspek sosioekonomi, kami terus memastikan manfaat positif dari apa yang kami lakukan yang dapat masyarakat rasakan, antara lain melalui penyerapan tenaga kerja dan pelibatan pemasok atau supplier lokal dan nasional yang dapat membantu menggerakkan roda perekonomian setempat. Lalu pada aspek kedua, yaitu People Roadmap, ada 4 SDGs yang kami implementasikan. Yang pertama itu pada poin ketiga, good health and well-being. Lalu pada poin keempat, quality education. Pada poin kelima, gender equality. Pada poin 8, decent work and economic growth. Tujuan utama dari People Roadmap ini adalah untuk menciptakan pengalaman kerja yang positif, di mana karyawan kami dapat mengembangkan bakat menjadi yang terbaik, terinspirasi, dan memiliki kehidupan yang berkualitas di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Demi mendukung karyawan kami dari pandemi COVID-19, kami fokus pada kesehatan fisik dan mental perseroan, melaksanakan berbagai inisiatif mulai dari program vaksin 19 COVID-19 lengkap 2 dosis dengan skema vaksin gotong royong, lalu berbagai program kampanye kesehatan, hingga program di mana kami memfasilitasi karyawan terhadap pelayanan konsultasi ke psikologi profesional. Dan dalam hal keselamatan kerja, kami terus mengimplementasikan standar keselamatan kerja terbaik melalui sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Membangun budaya K3, safety briefing, menyediakan alat dan pelindung diri yang sesuai, serta berbagai safety campaign. Lalu pada tahun 2021 ini, kami mencatat total recordable injury rate atau sebuah perhitungan matematis dari total insiden yang tercatat itu sebesar 1,31, yang mana hal ini lebih rendah daripada tahun 2020, yaitu senilai 2,33. Dan pada kali ini total recordable injury rate itu hanya 3, yang artinya kami sudah sangat baik perihal manajemen K3 kami. Dan kami pun tidak puas diri, saat ini pun kami terus mengidentifikasikan aspek-aspek kinerja keselamatan dan terus melakukan perbaikan. Nah, people insan kami ini adalah tulang punggung kami dan key success factor dari apapun yang kami lakukan. Untuk itu, komitmen kami terhadap insan kami adalah untuk yang pertama, membangun lingkungan kerja yang berlandaskan pada persamaan kesempatan, kesetaraan, dan saling percaya atau mutual trust, yang berlandaskan pada keadilan dan tanggung jawab sosial, serta tidak membedakan suku, agama, ras, antar golongan, dan gender. Lalu yang kedua, secara konsisten mengembangkan karyawan kami melalui program peningkatan kompetensi untuk menciptakan SDM berkualitas dan memberikan pengalaman kerja yang berharga. Pada poin ketiga, kami memastikan keselamatan dan kesehatan setiap karyawan dan seluruh pihak orang yang bekerja di dalam area operasional kami. Pada poin keempat, mungkin poin ini merupakan poin yang paling penting, yaitu memperhatikan kesejahteraan karyawan. Dan yang poin kelima yaitu mengasah budaya continuous improvement dan inovasi sebagai wujud implementasi dari Catur Dharma, agar kami tetap dapat relevan pada era disrupsi sekarang dan pada masa yang akan mendatang. Lalu pada aspek yang terakhir atau aspek yang ketiga ini adalah Public Contribution Roadmap. Pada Public Contribution Roadmap ini, kami mengimplementasikan 9 SDGs. Yang pertama itu pada poin 1, no poverty, lalu yang ketiga, good health and well-being, lalu poin keempat, quality education, lalu poin keenam, clean water and sanitation, poin ke-8, decent work and economic growth, poin ke-10, reduce inequalities, lalu ke-13, climate action, yang ke-14, live below water, yang ke-15, live on land. Jadi teman-teman semuanya, kami terus memastikan dampak sosial yang positif melalui strategi kami, termasuk
terkait isu perubahan iklim. Pada tahun ini, sejalan dengan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, kami telah mengembangkan Kampung Berseri Astra atau KBA menjadi kampung iklim. Saat ini, kami memiliki 33 iklim binaan. Inisiatif ini merupakan bentuk komitmen kami untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam membangun ketahanan sosial dalam menghadapi dampak dan memitigasi perubahan iklim. Di samping itu, melalui inisiatif ini, kami bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Kami ingin kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat ini mampu memberikan manfaat yang positif yang berkelanjutan melalui berbagai program pengembangan masyarakat. Seperti yang udah Bapak Fajar sebutkan, ada 4 tadi dan yang akan dijelaskan oleh Ibu Direktur CSR kami, yaitu Ibu Manisa Karlana. Untuk program-program tersebut, itu ada 4. Yang pertama Indonesia Sehat, yang kedua Indonesia Cerdas, yang ketiga Indonesia Kreatif, dan yang keempat Indonesia Hijau. Lebih dari itu, kami terus mendorong kolaborasi baik dengan perusahaan lain ataupun dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai Sustainable Development Goals. Kami memahami bahwa perjalanan berkelanjutan ini tidak mungkin ditempuh sendiri. Agar berhasil, kami membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Kami bersyukur atas beragam dukungan yang telah diberikan dalam seluruh aspek operasional kami. Oleh karena itu, perkenalkanlah saya untuk menutup sambutan ini dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan, dan kerjasamanya selama ini. Untuk 4 pilar CSR yang tadi saya sebutkan mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Manisa Karlana. Silakan Ibu Manisa Karlana, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Asti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan program-program CSR apa saja yang sudah kami lakukan di tahun 2021 ini. Mungkin tadi Presiden Direktur kami yaitu Bapak Fajar dan Ibu Direktur kami yaitu Ibu Asti Rizky Safitri sudah sudah menyebutkan program CSR kami secara singkat. Nah, di sini saya akan menjabarkan program CSR apa saja sih yang sudah kami lakukan selama tahun 2021 ini ke dalam 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jenis program yang pertama itu ada Astra untuk Indonesia Cerdas. Program ini berfokus kepada peningkatan pendidikan untuk siswa, pengembangan kompetensi guru, dan kerjasama dengan institusi pendidikan, termasuk pendidikan vokasi atau kejuruan. Nah, jenis program ini itu terbagi lagi menjadi 3 program. Yang pertama, ada pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui pendekatan hardware, software, dan brandware, baik dari sisi sekolah, guru, dan siswa. Dan yang kedua, yaitu ada inisiatif Astra untuk ciptakan link and match pendidikan dan industri. Yang ketiga, ada Astra bangun fasilitas pendidikan Science and Technopark ITB. Untuk jenis program yang kedua, yaitu ada Astra untuk Indonesia Kreatif. Program ini mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia melalui kegiatan kewirausahaan berbasis supply chain, kawasan, dan komunitas. Nah, jenis program ini juga terbagi menjadi 4 nama program. Yang pertama, ada Festival Kewirausahaan 2021 dengan mengangkat tema produk Desa Sejahtera Astra tembus pasar ekspor. Yang kedua, yaitu ada Nurani Astra salurkan bantuan 4,4 miliar untuk korban erupsi Gunung Semeru. Yang ketiga, ada Kopi Gayo Aceh DSA Takengon telah diekspor ke pasar Eropa. Lalu yang keempat, ada warga Sunterjaya yang kreatif dan inovatif. Untuk jenis program yang ketiga, yaitu ada Astra untuk Indonesia Sehat. Program ini berfokus kepada peningkatan akses layanan kesehatan dan program promosi kesehatan kepada kesehatan ibu, remaja, dan anak, serta kesehatan lingkungan seperti perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, dan air bersih. Jenis program ini terbagi menjadi 2 nama program. Yang pertama itu ada bantuan kesehatan dan ekonomi atau charity untuk penanganan darurat COVID-19. Dan yang kedua yaitu ada Astra tingkatkan kesehatan masyarakat. Untuk jenis program yang terakhir yaitu yang keempat, ada Astra untuk Indonesia Hijau. Program ini meningkatkan kegiatan pelibatan masyarakat untuk melestarikan lingkungan, seperti pengembangan kampung iklim, penanaman pohon, dan mengurangi sampah plastik. Untuk jenis program ini,
hanya ada satu nama program, yaitu Astra untuk Indonesia Hijau masih melanjutkan agenda pada tahun sebelumnya, seperti penanaman pohon, konservasi tanaman buah langka, ruang terbuka hijau, hingga pembinaan bank sampah. Selanjutnya, rekan saya yaitu Ibu Karina Widya Prastika yang akan menjelaskan secara detail program CSR yang sudah kami lakukan. Kepada Ibu Karina, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Manisa dan rekan-rekan sekalian. Untuk rincian program yang kami laksanakan di tahun 2021 dari aspek sosial yaitu Astra untuk Indonesia Cerdas. Salah satunya adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui pendekatan hardware, software, brandware baik dari sisi sekolah, guru, dan siswa. Yang kedua adalah inisiatif Astra untuk ciptakan link and match pendidikan dan industri. Sebagai upaya menciptakan link and match antara pendidikan dan kebutuhan industri, kami melakukan berbagai inisiatif seperti revitalisasi gedung sekolah menengah kejuruan negeri, yang tepatnya dilaksanakan di SMK Negeri 2, 5, dan 6 di Kota Surakarta pada tahun 2021. Kami beserta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada para guru inovatif dari berbagai jenjang serta SMK-SMK terbaik yang telah memperoleh predikat bintang 5 dalam asesmen link and match vokasi. Selanjutnya adalah Astra bangun fasilitas pendidikan Science and Technopark di ITB. Astra mengharapkan gedung ini menjadi wadah dalam pembuatan inovasi serta mendukung dalam realisasi inovasi tersebut, sehingga menciptakan SDM yang unggul dan tangguh. Selanjutnya dari aspek ekonomi, yaitu Astra untuk Indonesia Kreatif. Salah satunya ada kopi Gayo Aceh DSA Takengon telah diekspor ke pasar Eropa. Dengan ini, PT Merador Kopi Berjaya dan Koperasi Gayo Luser Antara, ketiganya merupakan fasilitas kopi Aceh Gaya DSA Takengon yang selama ini bekerja sama dengan kami dalam pembinaan petani kopi Aceh Gayo di Aceh. Selanjutnya adalah warga Sunterjaya yang kreatif dan inovatif. Kami mendukung warga Sunterjaya kreatif dan inovatif untuk giat belajar membuat berbagai jenis makanan dan minuman, dan membuat berbagai jenis barang untuk dijual. Selanjutnya dari aspek lingkungan, yaitu ada dua, Astra untuk Indonesia Sehat dan Astra untuk Indonesia Hijau. Astra untuk Indonesia Sehat, kami membantu kesehatan dan ekonomi atau charity penanganan darurat COVID-19. Melaksanakan vaksinasi untuk masyarakat, kontribusi sosial yang dilakukan kami meliputi pemberian bantuan kepada masyarakat, pemantauan berkala terkait kondisi masyarakat binaan, dan pemberian edukasi masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan COVID-19. Penanganan ini dilaksanakan di wilayah Jabodetabek, kemudian dilanjutkan untuk karyawan grup Astra di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi pada bulan Juni 2021. Dan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, Astra melakukan kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan gizi balita yang dijalankan di 11 desa sebagai 11 desa yang menjangkau 39 posyandu dan sebanyak 439 balita sasarannya. Kegiatan program yang dijalankan meliputi pemberikan makanan tambahan, konseling kepada orang tua, sosialisasi terkait pemberian ASI eksklusif, dan pemberian empasi serta pemantauan dan kunjungan langsung di Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur pada 2021. Dan tepatnya tanggal 22 Maret 2021, sebagai bagian dari program kontribusi sosial, kami meresmikan instalasi air bersih dan sekolah di Rote yang bertepatan dengan Hari Air Dunia, sekaligus sejalan dengan 5 sasaran Sustainable Development Goals, yakni tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan bermutu, air bersih dan sanitasi layak, serta menjaga ekosistem darat. Untuk Astra Indonesia Hijau, Astra mendukung melalui pembentukan bank sampah sebagai upaya mengurangi limbah sampah yang diolah menjadi bahan baku kerajinan. Kami berhasil mendukung 107 bank sampah binaan untuk mengelola sampah plastik. Pada tahun 2021, bank sampah pembinaan tersebut mengelola sebanyak total 347,8 ton sampah plastik. Tempat pelaksanaannya salah satunya ada di Sunterjaya, tepatnya di Jakarta Utara,
Dasan Cermen Mataram, NTB, dan Telaga Murni Bekasi. Untuk warga Sunterjaya juga berkreasi memanfaatkan botol plastik dan kemasan plastik bekas minyak goreng untuk dijadikan pot-pot yang menghiasi kampung. Mereka juga berkebun kecil yang ditanami berbagai jenis sayuran sepanjang yang menuju rumah penduduk ditanami pohon dan tanaman. Yang terakhir, pengembangan nursery bibit pohon endemik lokal yang kita laksanakan di Desa Muara Hutaraja dan Desa Hapesong Baru pada 28 November 2021. Itu saja rangkaian atau rincian yang kami lakukan di tahun 2021. Selanjutnya ada rekan kami, Ibu Ida, yang akan menjelaskan salah satu program keunggulan kami yang dilaksanakan pada tahun 2021. Dipersilakan Ibu Ida Rianti. Terima kasih atas kesempatannya rekan-rekan sekalian dan salam sehat untuk semuanya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit mengenai program unggulan CSR yang telah kami lakukan, yaitu Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra. Kampung Berseri Astra atau KBA merupakan program kontribusi sosial Astra untuk masyarakat dengan konsep pengembangan terintegrasi 4 pilar, yaitu pendidikan, kewirausahaan, lingkungan, dan kesehatan. Program pembinaan KBA diharapkan membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka. Visi dari program ini adalah mewujudkan wilayah yang bersih, sehat, cerdas, dan produktif. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2021, Astra telah membina sebanyak 133 KBA di 34 provinsi di Indonesia dengan penambahan sebanyak 17 KBA pada tahun 2021. Dari 133 KBA, sebanyak 106 diantaranya telah mencapai tahap bintang 3, bintang 4, dan bintang 5 dengan nilai Community Development Index sebesar 3,2 dari skala 4 yang menunjukkan tingkat penerimaan, kebermanfaatan, dan kemandirian yang baik pada masyarakat binaan. Pengembangan lebih lanjut, Kampung Berseri Astra atau KBA adalah Desa Sejahtera Astra atau DSA yang dijalankan sejak tahun 2018 dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas, startup, serta masyarakat desa dalam pengembangan ekonomi pedesaan berbasis potensi dan produk unggulan desa. Dalam program DSA ini terdapat pendampingan bagi masyarakat desa, mulai dari pelatihan, penguatan kelembagaan, bantuan prasarana, hingga fasilitasi akses permodalan dan pemasaran produk. Pada tahun 2021 terdapat 175 DSA baru yang dibina sehingga total menjadi 930 DSA. Program DSA berhasil menciptakan sebanyak 634,5 tenaga kerja baru, meningkatkan pendapatan rata-rata sebesar 70%. Salah satu contoh KBA yang mendapat penghargaan sebagai Kampung Iklim atau Proklim dan menjadi percontohan nasional adalah KBA Sunterjaya. Dulunya, kampung ini tampak kumuh karena banyaknya sampah yang tak terkelola dengan baik. Warga kemudian berkolaborasi dengan grup Astra untuk penataan dan pengelolaan kebersihan yang lebih baik. Kampung ini kemudian dikenal sebagai kampung hijau berwawasan lingkungan di tengah kota Jakarta. Peran serta masyarakat dalam adaptasi mitigasi perubahan iklim sungguh besar dampaknya terhadap penurunan gas rumah kaca atau GRK dan terwujudnya lingkungan yang lestari. Warga KBA Sunterjaya merasakan peningkatan kualitas hidup secara signifikan berkat gotong royong dan bergandengan tangan dengan Astra. Sunterjaya pun bertransformasi dari daerah padat dan rawan narkoba menjadi kampung asri yang ramah anak dan nyaman ditinggali. Sebagai daerah yang terbilang rawan, pengurus KBA menitik beratkan pada aspek pendidikan dan lingkungan. Hal ini gunanya adalah untuk menepis gangguan dari pihak luar. Para pengurus KBA Sunterjaya dan warga masyarakat begitu bersemangat dan bahu-membahu membangun wilayahnya. Saat ini sudah ada 8 PAUD, pos baca, dan pendampingan belajar untuk anak-anak usia dini, SD dan SMP. Dan anak-anak di wilayah Sunterjaya saat ini disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat, sehingga celah dan keinginan untuk berbuat tidak baik dapat kita cegah. Masyarakat pun mulai bergotong royong menghijaukan lingkungan kampung di lahan yang terbatas dan sempit. Mereka bercocok tanam dengan metode hidroponik yang tidak butuh lahan luas untuk menanam.
Warga Kelurahan Sunterjaya juga berkreasi memanfaatkan botol plastik dan kemasan plastik bekas minyak goreng untuk dijadikan pot-pot yang menghiasi kampung. Warga dapat berperan aktif untuk mengurangi efek negatif sampah, di antaranya dengan memisahkan sampah organik dan non-organik. Sampah organik ini kemudian diolah hingga akhirnya menjadi pupuk cair yang bernilai ekonomi. Hasilnya lingkungan lebih bersih dan sehat karena masalah sampah teratasi. Selain pupuk cair, warga juga membuat berbagai produk yaitu seperti bolu kukus, ketan hitam, dan roti gabe tape, dan juga bir peletok minuman sehat khas Betawi. Sambil berproduksi, warga juga melakukan kegiatan senam bersama dan belajar memasarkan produk buatan rumah tersebut dengan bimbingan dari Astra. Hasil penjualannya digunakan sebagian untuk membeli buku-buku, menambah koleksi pojok baca Tunas Harapan Bangsa. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya terima kasih. Ya, jadi itulah salah satu penjelasan dari tim CSR kami mengenai keunggulan yang kami lakukan. Selanjutnya rekan saya yaitu Ibu Indra Ayumolo yang akan menginformasikan berapa persen CSR yang sudah kami ungkapkan dalam standar GRI. Kepada Ibu Ayu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya dan bagi rekan-rekan semua. Di sini saya akan melaporkan analisa laporan keberlanjutan PT Astra tahun 2021, di mana laporan berkelanjutannya terdiri dari GRI 100 sampai 400, di mana itu terdiri dari sosial, lingkungan, ekonomi, dan umum. Baik, analisa pengungkapan standar umum PT Astra tahun 2021 terdiri dari aspek profil organisasi, strategi, etik dan integritas, tata kelola, keterlibatan pemangku kepentingan, praktik pelaporan. Jumlah pengungkapannya 56, pengungkapan terpenuhinya 33, 3 terpenuhinya. Persentase pengungkapannya terpenuhi 59%. Jadi pengungkapan standar umum PT Astra tahun 2021 jumlah pengungkapannya terpenuhi 33 dari 56 pengungkapan. Dengan persentase 59%, dalam laporan keberlanjutan PT Astra tahun 2021 terdapat 23 aspek yang tidak disebutkan, yaitu 102 sampai 15 mengenai dampak penting, risiko dan peluang, 102 17 mengenai mekanisme untuk saran dan kekhawatiran tentang etika serta aspek pada 102 19 sampai dengan 102 39. Selanjutnya analisa laporan keberlanjutan standar ekonomi PT Astra tahun 2021. Aspeknya terdiri dari kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dampak ekonomi tidak langsung, praktik pengadaan, anti korupsi, perilaku anti persaingan. Jumlah pengungkapannya terdiri dari 13, pengungkapan terpenuhinya terdiri dari 3, tidak terpenuhinya terdiri dari 10, persentase pengungkapan terpenuhinya 23%. Jadi pengungkapan standar PT Astra tahun 2021 mengenai kinerja ekonomi, jumlah pengungkapan yang terpenuhi yaitu 3 pengungkapan dari 13 pengungkapan yang ada dengan persentase 23%. Pengungkapan yang terpenuhi yaitu 201 sampai 1 mengenai nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan, 203 sampai 1 mengenai investasi, infrastruktur dan dukungan layanan, dan 203 sampai 2 mengenai dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan. Selanjutnya dampak laporan pengungkapan standar kinerja PT Astra lingkungan, yaitu terdiri dari aspek material, energi, air dan efluen, keanekaragaman hayati, emosi, air limbah atau efluen dan limbah, kepatuhan lingkungan, penilaian lingkungan pemasok. Jumlah pengungkapannya 32, pengungkapan terpenuhinya 10,
tidak terpenuhinya 22. Jadi persentase pengungkapannya terpenuhi 31%. Jadi kesimpulannya pengungkapan standar khusus PT Astra tahun 2021 mengenai kinerja lingkungan, jumlah pengungkapannya yang terpenuhi yaitu 10. Pengungkapan dari 32 pengungkapannya yang ada dengan persentase 31%. Pada analisa ini standar yang digunakan yaitu GRI 300 tahun 2016. Jadi beberapa standar terdapat tahun 2018 seperti GRI 303 terkait air, dilaporkan keberlanjutannya Astra tahun 2020. GRI 303 air efluennya 2018 terdapat 5 pengungkapan yang membahas tentang interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama, manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air, pengambilan air, konsumsi air. Sementara pada GRI 303 air 2016 pengungkapannya terkait pengambilan air berdasarkan sumber-sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air dan daur ulang dan pengungkapan air kembali. Selanjutnya, analisa laporan pengungkapan khusus kinerja sosial PT Astra tahun 2021 terdiri dari beberapa aspek yaitu kepegawaian, hubungan tenaga kerja atau manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan dan pendidikan, keanekaragaman, kesempatan setara, non-diskriminasi, kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, pekerja anak, kerja paksa atau wajib kerja, praktik keamanan, hak-hak masyarakat adat, penilaian hak asasi manusia, masyarakat lokal, penilaian sosial pemasok, kebijakan publik, kesehatan dan keselamatan pelanggan, pemasaran dan pembelajaran, privasi pelanggan, kepatuhan sosial ekonomi. Jumlah pengungkapannya 40, pengungkapan terpenuhinya 13, tidak terpenuhinya 27. Persentase pengungkapannya terpenuhi 32%. Jadi kesimpulannya standar khusus mengenai kinerja PT Astra tahun 2021 jumlah pengungkapannya terpenuhi adalah 13 pengungkapan dari 40 pengungkapan dengan persentase 32%. Pengungkapan yang terpenuhi yaitu GRI 401, 403, 402, 404, 413 dan 414. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Supervisor Keuangan. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Di sini saya Mesya akan menginformasikan tentang dana yang telah keluar untuk program CSR kami. Pengungkapan SR itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama itu ada aspek ekonomi, yang dimana kegiatan perusahaan menyangkut dampak yang telah dihasilkan dari stakeholder dan pada sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Untuk dana ekonomi sendiri, kami telah mendapat pendapatan bersih sekitar 233 triliun rupiah. Lalu laba bersih kami pada tahun ini atau 2021 itu sekitar 20 triliun rupiah yang menandakan posisi keuangan yang cukup kuat. Lalu aset yang kami miliki tahun ini sekitar 367 triliun rupiah. Serta PT Astra atau kami sendiri telah meraih kapitalisasi pasar sebesar 231 triliun. Lalu yang kedua itu ada dana lingkungan atau aspek lingkungan yang dimana mencakup perusahaan terhadap makhluk hidup di bumi seperti air, tanah, udara, dan ekosistem. Untuk dana lingkungan sendiri kami telah mengeluarkan untuk donasi melawan COVID-19 sebesar 200 miliar. Lalu yang terakhir itu ada dana sosial. Dana sosial ini mencakup kegiatan-kegiatan sosial CSR kami. Yang pertama itu ada program sosial keagamaan yang telah disalurkan sebesar 11 miliar rupiah. Lalu ada kegiatan penyaluran untuk beasiswa pemberdayaan, ekonomi, dan program sosial
selama 2021 ini telah tersalurkan 16 miliar rupiah. Dan yang terakhir kami ungkapkan untuk dana sosial pembinaan apresiasi 1 Indonesia Award yang sebesar 1 miliar 95 juta rupiah. Itu adalah dana-dana yang telah tersalurkan pada tahun ini atau tahun 2021. Lalu untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Ninda tentang perincian dana dari program CSR kami. Silakan. Terima kasih sebelumnya Ibu Mesya dan rekan-rekan kerja sekalian. Di sini saya ingin menginformasikan data yang telah diperoleh dari perusahaan kami terkait CSR yang telah dijalankan. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Ida, bahwa PT Astra memiliki program CSR bernama KBA yang dimana memiliki 4 pilar, dan dari program tersebut dapat berkolaborasi dalam mewujudkan wilayah yang bersih, sehat, cerdas, dan produktif. Salah satu seperti halnya tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik masih menjadi salah satu persoalan lingkungan di Indonesia. Minimnya kesadaran dan fasilitas untuk mendaur ulang menjadi alasannya. Adapun tumpukan sampah paling banyak disumbang oleh aktivitas rumah tangga dan kegiatan usaha. Dan perusahaan kami mempunyai solusinya dengan adanya bank sampah dan juga dengan adanya KBA ini. Menyangkut dana yang keluar, perusahaan kami sudah memperoleh data dari hasil CSR. CSR kami yaitu seperti pendapatan rata-rata yang diperoleh dari dana DSA yaitu sekitar 70%, dan untuk bank sampahnya itu sendiri terdapat 107 bank sampah binaan untuk mengelola sebanyak 3.447,8 ton sampah plastik. Menurut saya sekian data yang dapat saya informasikan terkait CSR yang disampaikan oleh Ibu Ida tadi. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Direktur dan Bapak Presidir. Baik, itu saja yang mungkin dijelaskan mengenai program-program dan strategi-strategi yang dilakukan oleh kami selaku PT Astra Internasional mengenai program-program dan strategi-strategi hingga mendapatkan pencapaian dan penghargaan di tahun 2021 ini yang tadi saya sebutkan di pertama tadi. Dan di sini, di acara konferensi pers hari ini, itu ada tamu undangan langsung dari warga Sunter yang dimana menjadi dampak dari program kita yaitu mengenai Kampung Berseri Astra. Yaitu di sini ada ketua RW-nya yaitu Ibu Selvitri dan warganya yaitu Ibu Fitria. Mungkin ada sepatah atau dua kata yang akan disampaikan oleh Ibu Fitria sebagai warga daripada Sunter. Kepada Ibu Fitria, kami persilakan. Terima kasih Bapak Fajar atas waktu dan tempatnya. Saya mewakili warga Sunterjaya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada PT Astra karena udah memilih daerah kami, daerah Sunter, buat diadain kegiatan ini, program CSR. Karena sebelumnya belum ada nih program-program kayak gini yang di sini. Jadi dengan adanya program kayak gini kita ngerasa kebantu banget. Kita ngerasa kebantu banget dengan adanya program kalian di sini. Kemarin ada staf dari Astra ke kita mengedukasi kita bahwa harus adanya bank, istilahnya apa ya? Bank sampah di sini. Kayak saya bank tuh apa ya? Bank soal duit gitu ya. Ternyata bukan. Yaitu ngebuat sampah yang udah nggak berguna jadi bahan yang bisa ngasilin duit. Nah itu bagus banget buat kita yang di sini nih. Jadi bahan yang udah nggak berguna bisa digunain lagi. Warga di sini diajarin gimana sih cara bikin vas bunga, tempat pensil, tas dari sedotan. Nah ini nih contohnya. Ini saya buat sama anak saya ini semalam. Ini bagus banget kan? Saya diedukasi nih sama staf-staf Astra. Ini bisa nih jadi buat pajangan, bahkan bisa kita jual. Kan lumayan duitnya ya. Terus kita bahan bakunya didapat dari tukang kopi daerah sini. Kita bilang, Pak sampahnya jangan dibuang, sedotannya, plastiknya itu kita buat jadi kayak gini kan lumayan ya jadi pajangan di rumah gitu.
Terus buat bank sampah sih ini berguna banget ya di sini. Jadi ngurangin sampah-sampah yang ada di daerah kita gini. Sama saya ini nih mau ngewakilin tetangga saya yang anaknya baru masuk sekolah kemarin, masuk SMP. Nah, dia ini suaminya baru pengangguran nih. Nah, dengan adanya kegiatan CSR PT Astra di sini dia jadi ngerasa kebantu. Katanya wah lumayan ya ada bantuan dana dari PT Astra beasiswanya gitu kan itu membantu warga-warga di sini biar anaknya bisa sekolah ngeringanin biayanya gitu. Terus apa lagi ya, udah sih menurut saya sih yang paling berguna sih ya yang beasiswa itu sama yang berbuat kerajinan kayak gini gitu. Sekali lagi saya mengucapin terima kasih nih kepada Bapak Presiden Direktur Bapak Fajar. Sering-sering dah buat CSR di sini nih. Nah berguna banget buat warga Pak gitu kan. Ya saya mau jadi salah satu saksi nih bahwa PT Astra International TBK sudah sangat baik melakukan CSR di lingkungan kami. Sekali lagi terima kasih PT Astra. Semoga kalian maju terus ke depannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih tadi atas informasi dan saran dari Ibu Fitriani selaku dari warga Sunter yang telah memberikan sepatah dua kata yang tadi setelah kita melakukan program Kampung Berseri Astra ini. Mudah-mudahan program-program yang dilakukan PT Astra ini berdampak juga nanti pada desa-desa yang lainnya. Dan juga kami banyak berterima kasih kepada kampung yang ada di desa di Sunter ini telah saling bekerja sama hingga program daripada PT Astra ini berjalan dengan sukses. Dan selanjutnya ini ada dari Ketua RW-nya yang telah hadir, yang mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan langsung daripada Ibu RW Desa Sunter. Kepada Ibu RW kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Fajar Dewantara selaku Presiden Direktur PT Astra International TBK yang sudah mengundang saya dalam acara konvers pagi hari ini. Saya sebagai RW Daerah Sunter ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Astra International TBK yang telah melakukan kegiatan CSR di tempat kami ini. Kegiatan CSR ini sudah dilakukan sejak tahun 2013 sampai dengan 2021. Salah satu kegiatan CSR yang dilakukan yaitu KBA atau Kampung Berseri Astra. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat merasa sangat terbantu. Dulunya kampung ini tampak kumuh karena banyaknya sampah yang tak terkelola dengan baik. Pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan lingkungan hidup masyarakat sekitar. Salah seorang warga bergerak untuk mengajak warga lainnya mengelola sampah melalui bank sampah. Warga kemudian berkolaborasi dengan grup Astra untuk penataan dan pengelolaan kebersihan yang lebih baik. Kampung ini kemudian dikenal sebagai kampung hijau berwawasan lingkungan di tengah kota Jakarta. Selain itu, kampung kami ini sudah mendapatkan penghargaan sebagai kampung iklim atau Proklim dan telah dikunjungi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Saat ini, KBA Daerah Sunter sudah tidak lagi terdapat sampah plastik yang berserakan karena sampah dikumpulkan kemudian diolah oleh masyarakat ke bank sampah. Selain memberikan dampak yang baik bagi lingkungan hidup, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat daerah Sunter ini. Selain mengadakan pengelolaan bank sampah, PT Astra International juga mengadakan berbagai macam kegiatan CSR-nya di Sunter Jaya, seperti Kampung Literasi Ramah Anak, gerakan penghijauan dan berkesinambungan, dan juga kegiatan kewirausahaan. Untuk kegiatan literasi ramah anak, ada pos baca yang diadakan seminggu 2 kali. Sedangkan untuk gerakan penghijauan, warga menanam tanaman hias, sayur-sayuran, dan juga warga belajar untuk memisahkan 2 jenis sampah yang untuk nantinya dibuat sebagai pupuk kompos. Sedangkan untuk kegiatan kewirausahaannya, warga Sunter Jaya ini membuat berbagai macam makanan dan minuman yang nantinya akan mereka jual. Berbagai kegiatan CSR yang dilakukan PT Astra International TBK sangat berdampak positif bagi warga sekitar. Saya sebagai Ketua RW Daerah Sunter Jaya merasakan peningkatan kualitas hidup secara signifikan karena dari daerah padat
daerah padat dan rawan narkoba menjadi kampung asri yang ramah anak dan nyaman untuk ditinggali. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu RW daripada Desa Sunter yang telah memberikan apresiasi dan dukungan terhadap PT Astra dalam melakukan program Kampung Berseri Astra. Mudah-mudahan program-program yang nanti kami lakukan terhadap kampung-kampung lainnya bisa menjadi kampung hijau yang nantinya terjadi di kampung-kampung lainnya. Oke, baik, selanjutnya di sini ada kedatangan tamu spesial yaitu yang mungkin nanti bakal jadi calon investor PT Astra Internasional yaitu Ibu Tika. Mungkin ada pertanyaan atau saran kepada kami di sini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Fajar Dewantara selaku Presiden Direktur dan tim PT Astra Internasional Tbk yang sudah mengundang saya dalam acara Conference kali ini. Dari saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama saya akan coba tanyakan kepada Ibu Direktur, yaitu Ibu Asti, bagaimana PT Astra memastikan bahwa program CSR yang dilakukan memiliki dampak jangka panjang? Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Tika atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Jadi kami berkomitmen untuk menjalankan program CSR ini dengan pendekatan berkelanjutan atau sustainability. Kami melakukan evaluasi pada setiap program yang ada, lalu menganalisis keberhasilan dan tantangan apa yang kami hadapi, serta bagaimana langkah perbaikannya. Selain itu, kami juga menjalani kemitraan dengan berbagai pihak, seperti organisasi non-profit dan komunitas lokal, untuk memastikan program-program kami ini mendapatkan dukungan dan kelangsungan yang optimal. Lalu dengan pendekatan ini juga kami berharap program-program kami ini dapat memiliki jangka panjang dan yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Terima kasih atas penjelasannya kepada Asti. Selanjutnya saya akan bertanya kepada tim CSR, Ibu Manisa. Dari penjelasan program yang disampaikan tadi, apa pendorong PT Astra mengusung program CSR tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat sekitar? Terima kasih Bu Tika atas pertanyaannya. Selama tahun 2021 ini kami telah meluncurkan beberapa program CSR yang signifikan. Salah satunya adalah program peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil yang telah memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak. Selain itu, kami juga fokus pada pengelolaan lingkungan dengan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Nah, dampaknya itu terlihat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelestarian lingkungan di sekitar kami. Terima kasih. Selanjutnya masih dalam CSR ya. Saya akan bertanya kepada Ibu Sarina. Bagaimana PT Astra melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program CSR tersebut? Terima kasih pertanyaannya Bu Tika. Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sangat penting dalam pelaksanaan program CSR kami. Kami melakukan dialog terbuka dengan mereka, mendengarkan masukan serta melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program kami. Kami percaya bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak dan akan menghasilkan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan dalam menjalankan program CSR kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada tim CSR. Selanjutnya saya akan bertanya kepada bagian keuangan, Ibu Meisha. Sebagai calon investor, saya tertarik dengan kontribusi CSR PT Astra terhadap kinerja keuangan perusahaan. Bagaimana CSR dapat berkontribusi dalam pencapaian laba dan nilai perusahaan? Baik, terima kasih Bu Tika atas pertanyaannya. Akan saya bantu jawab. Program CSR yang kami jalankan diintegrasikan dengan strategi bisnis kami. Kami percaya bahwa kontribusi sosial yang signifikan dapat memberikan nilai tambah jangka panjang bagi perusahaan. Melalui program CSR, kami menciptakan hubungan yang kuat dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat relasi dengan pelanggan, dan menciptakan iklim bisnis yang berkelanjutan. Ini secara tidak langsung dapat berkontribusi pada pencapaian laba dan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawabannya kepada Ibu Mesya, dan selanjutnya kepada Ibu Ayu. Masih dalam keuangan, saya bertanya bagaimana PT Astra mengukur melaporkan dampak program CSR yang telah dilakukan? Baik, terima kasih Ibu Tika atas pertanyaannya. Kami memiliki sistem pengukuran dan pelaporan yang terstruktur untuk memantau dan mengevaluasi dampak program CSR kami. Kami mengidentifikasi indikator kinerja kunci yang relevan dengan setiap program dan secara berkala mengumpulkan data terkait. Hasilnya kami laporkan secara transparan melalui laporan keberlanjutan dan publikasi lainnya. Kami juga terbuka terhadap umpan balik dari masyarakat dan terus meningkatkan pendekatan pengukuran dan pelaporan kami untuk mencerminkan dampak yang lebih holistik dan berkelanjutan. Baik, terima kasih kepada tim keuangan yang sudah menjelaskan. Terakhir pertanyaan dari saya, apa harapan PT Astra terkait program CSR di masa depan? Oke, akan saya jawab. Untuk program masa depan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan dan mengembangkan program-program CSR kami di masa depan. Dan kami juga berharap dapat terus memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan, serta memberikan dampak yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan kami juga berharap dapat terus menjalin kemitraan yang kuat dengan pihak terkait dan masyarakat untuk menciptakan perubahan yang nyata. Contohnya tadi terhadap desa Sunter. Dan kami juga akan terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan program-program CSR kami yang nanti akan kami lakukan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasan dari tim PT Astra. Saran dari saya, alangkah baiknya selain melaksanakan gerakan semangat mengurangi plastik, PT Astra juga melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan lingkungan hidup seperti mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengurangi penggunaan plastik untuk menjaga pengelolaan lingkungan hidup dan berdampak pada kelestarian dan kesehatan di lingkungan baik untuk perusahaan sendiri maupun untuk masyarakat sekitar. Nah, sebagai calon investor, saya terkesan dengan komitmen dan kontribusi PT Astra dalam CSR terhadap lingkungan dan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Upaya perusahaan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dan meningkatkan akses pendidikan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Saya yakin investasi di PT Astra International Tbk akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi komunitas dan menciptakan nilai jangka panjang. Itu saja dari saya, mungkin cukup. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Tika atas saran dan pertanyaannya, dan juga tadi sudah ingin menjadi calon investor daripada PT Astra International di tahun 2022 nanti. Dan terima kasih juga kepada rekan media yang sudah hadir di acara konferensi pers hari ini. Mudah-mudahan acara ini akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya dan menjadi manfaat untuk bangsa dan negara. Dan sebelum selesai ini, saya ingin kepada tamu undangan dan khusus nanti pada saat saya sebut PT Astra International, sebut bermanfaat untuk Indonesia, menjadi kebanggaan bangsa. Oke? Siap. Siap. Oh, boleh berdiri semua. Oke, siap teman-teman rekan dan tamu undangan. PT Astra International bermanfaat untuk Indonesia, menjadi kebanggaan bangsa.